duduk bermajelis bersama para ulama, jalasahum biadabin wa tawadhu'in fi nafsihi, maka ia bermajelis dengan menjaga adab, wa khafdi sautihi 'inda sautihim, dan memelangkan suaranya ketika berada di hadapan mereka, yakni tidak melebihi suaranya para ulama. Wasa'alahum bikhudu', dan ketika dia ingin bertanya, maka hendaknya dia bertanya, berdiskusi itu dengan tenang. Wa yakunu aktsara su'alihi an ilmi ma ta'abbadahu Allah bihi, dan hendaknya yang dia jadikan sebagai pertanyaan-pertanyaan bahan diskusi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Pada paragraf ini Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa saat kita ini bermajlis di majlis ilmu, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah adabnya, adab-adab bermajlis. Nah, itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kita bermajlis ilmu. Karena para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan innama yunalul ilmu bil adab, hanya dengan adab engkau bisa meraih ilmu. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu, ilmu itu menjadi pembersih pada hati kita, bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, cara dalam kita belajar itu harus kita perhatikan. Nah, ini yang sebagian orang hulu dalam masalah ini. Sebagian orang itu tidak mau disantuni karena lebih mengharap berkah gurunya. Tapi berkah yang dimaksud itu adalah berkah saat seseorang itu menjaga adabnya saat dia belajar. Poin yang kedua adalah tawadhu. Makna dari tawadhu yang paling sesuai adalah kita menghendaki kebaikan untuk orang lain, layaknya kita menghendaki kebaikan itu terjadi pada diri kita sendiri. Ini adalah arti tawadhu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sehingga makna dari tawadhu itu adalah, kalau bahasa sederhananya adalah memanusiakan manusia. Bahasa kitanya, bahasa Jawanya, nguwongke uwong. Ya. Jadi kita mendudukkan manusia dengan niatan kita memberikan kepadanya kebaikan, beradab kepadanya dengan adab yang bagus, selayaknya kita pun ingin diberi kebaikan dan ingin diperlakukan dengan bagus. Nah, ini arti dari tawadhu yang tengah-tengah. Sehingga tawadhu itu artinya bukan hanya sekedar merendah, kemudian menjunjung tinggi orang yang di depannya, apa yang ia katakan itu kita setujui dan kita benarkan, hak-hak kita persilahkan untuk diambil. Nah, ini bukan tawadhu yang tepat. Sebagian orang mengatakan tawadhu itu yang penting kita merendah, manut, tunduk. Tidak demikian. Tawadhu itu adalah sikap pada diri kita memberikan yang terbaik kepada orang yang kita ajak untuk berinteraksi, selayaknya kita ingin mendapatkan yang terbaik pula. Ya, ini arti dari tawadhu. Poin yang selanjutnya adalah bolehnya diskusi dengan para ulama, boleh bertanya jawab,
Ketika ada sesuatu yang kita tidak ngeh atau kita tidak setuju, tidak sepakat, boleh kita tanya balik. Boleh kita untuk tanyakan ulang, dan boleh terjadi di sana tanya jawab. Akan tetapi dengan syarat bikhudu'in, dengan tenang, dengan syarat tanya jawab dan diskusi itu berlangsung dengan tenang. Kita bisa melihat beberapa video kejadian-kejadian yang ada di YouTube atau di platform video yang lain. Ada orang bertanya kemudian berdiskusi dengan ustadznya, gurunya, atau orang yang sedang berbicara itu dengan mengangkat suara, bahkan dengan mengancam, bahkan dengan teriak-teriak. Maka yang seperti ini tidak tepat. Boleh bertanya jawab. Diskusi itu bukan upaya yang buruk, bukan hal yang tidak sopan. Ya, diskusi itu adalah hal yang diperbolehkan, tanya jawab, akan tetapi dilakukan dengan tenang. Ini adalah diantara adab-adab yang disebutkan oleh Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam Akhlaqul Ulama. Lantas kita kemudian masuk ke inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk pada bab yang ke-40, yakni bab isti'mali fadli wudu'in nas. Bab yang menjelaskan tentang bolehnya menggunakan sisa air wudu dari orang lain. Bab yang sebelumnya itu berkaitan dengan mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Nah, ini mencuci kaki sampai dengan mata kaki itu adalah perkara yang wajib dan yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan yang dipahami oleh orang Arab. Apakah di sana ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda? Ada. Yakni mereka mencuci kaki hanya pada punggung kakinya. Misal niki kaki, kan ada bagian atas kaki itu. Nah, itu dicuci hanya sebatas pada punggung kakinya saja. Dan ini menjadi pemahaman yang merebak, tersebar luas dan diamalkan turun-temurun. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya penyebabnya adalah salah penukilan. Salah penukilan. Sehingga itu dibangun dan dijadikan sebagai fatwa. Nah, fatwa ini dinisbahkan, disandarkan kepada seorang imam murid dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Suaranya masih terdengar betul Pak? Masih terdengar deh. Ya, bismillah. Yang mana beliau itu sebenarnya berfatwa saat seseorang itu tawaf dan dia hanya memiliki sepatu. Seorang tawaf dan hanya punya sepatu, maka itu dipotong dari punggung kaki sampai dengan mata kaki, sehingga sepatu itu seperti sandal. Karena ketika tawaf itu tidak boleh menggunakan alas kaki yang menutupi mata kaki. Oke? Sebagian orang, murid-muridnya salah dalam menukil, sehingga itu dipahami bahwa batas mata kaki adalah punggung kaki. Oke. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Faedahnya untuk kita adalah ketika kita itu
belajar, terutama adalah belajar agama, maka hendaknya kita selalu kaitkan apa yang kita dengar itu pada sumbernya. Jangan hanya sebatas kata orang saja, karena orang itu bisa saja benar, bisa saja salah. Dan ketika kita mendengarkan satu ilmu, merupakan hal yang diperbolehkan, bukan perkara yang tabu. Kita menanyakan mana dasarnya dan mana dalilnya. Ketika dia memiliki dasar, dia memiliki dalil, maka itu boleh kita pertimbangkan. Baik. Ketika itu tidak ada dalilnya, maka jangan serta-merta kita terima. Akan tetapi kita tabayyun terlebih dahulu. Baik, agar supaya tidak terjadi perkara-perkara seperti ini, salah menukil, salah menghafal, lalu akhirnya disebarkan. Baik. Nah, pembahasan yang selanjutnya pada bab yang ke-40 ini adalah pendapat Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terkait bolehnya menggunakan bekas air wudhu milik orang lain, yang disebut dengan al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Suaranya terdengar nggih? Dengar jelas? Oke. Dilanjut nopo mboten nggih? Dilanjut nggih? Dilanjut, Pak. Oke. Ya. Definisi air musta'mal itu adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dan terlepas dari anggota bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci dan terlepas dari anggota bersuci. Misal ini adalah tangan ini kita cuci dengan air. Selama air itu masih ada di tangan, itu boleh untuk kita gunakan membasuh pada bagian yang lainnya. Kita boleh gunakan untuk basuh pada tangan ini, ya. Nah, air yang menetes turun ke bawah, sudah terlepas dari anggota wudhu, maka air itu disebut dengan air musta'mal, air bekas bersuci. Ya, ini adalah definisi dari air musta'mal. Dalam literasi Islam, air musta'mal itu hukumnya terbagi menjadi 3. Mulai dari yang paling keras dulu. Air musta'mal ini jatuhnya hukumnya najis. Air musta'mal ini jatuhnya hukumnya najis. Dan ini adalah pendapat yang dikembangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah melalui jalur Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga air yang turun ini sifatnya najis. Nah, ini luar biasa, kencang sekali. Okay. Nah, yang kedua dibagi menjadi 2. Yang kedua dibagi menjadi 2. Bekas bersuci wajib sama bekas bersuci sunnah. Bersuci wajib itu contohnya adalah wudhu setelah hadas. Itu kan wajib. Wudhu setelah hadas. Air bekas wudhunya seseorang yang mana dia sudah berhadas,
itu sudah tidak lagi mensucikan, tapi pada zatnya hukumnya tetap suci. Suci tapi tidak bisa mensucikan lagi. Itu kalau saya misal wudhu ya, untuk sholat dan saya kondisinya setelah berhadas. Nah, maka ini air yang jatuh itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk dibuat wudhu lagi. Yang kedua adalah wudhu yang atau bersuci yang sunnah. Contohnya seseorang yang memperbaharui wudhunya. Contohnya orang yang memperbaharui wudhunya. Dia belum batal, tapi dia ingin memperbaharui wudhu. Saya maghrib ini belum batal, dan ketika waktu isya saya ingin berwudhu lagi. Maka ini wudhunya sifatnya sunnah. Maka air yang tersisa dari bekas wudhu yang saya gunakan itu hukumnya suci, mensucikan, makruh digunakan. Suci, mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Ini pendapat yang kedua. Kalau berasal dari wudhu yang wajib, maka tidak mensucikan ya. Tapi kalau berasal dari wudhu yang sunnah, maka hukumnya suci, mensucikan, tapi hukumnya makruh. Baik. Yang ketiga adalah hukumnya suci dan mensucikan secara mutlak. Suci dan mensucikan secara mutlak. Mau banyak, mau sedikit, mau wudhu wajib, mau wudhu sunnah, selama air itu masih bentuknya air, tidak berubah warna, bau, dan rasa, maka itu tetaplah suci. Maka itu tetap suci. Yeah. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah pendapatnya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pendapat mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer. Salah satu diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Nasir, Syekh Muhammad As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, ini adalah yang berada pada mazhab fikih tentang air mustakmal itu. Jadi air mustakmal itu yang pertama ada yang menghukuminya najis, yang kedua suci tapi tidak mensucikan ketika digunakan dari wudhu yang wajib, 2b suci dan mensucikan tapi makruh ketika digunakan dari wudhu yang sunnah. Pendapat yang ketiga adalah hukumnya mutlak suci selama dia masih dalam bentuknya air. Okay? Adapun Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau sebagaimana seperti biasa selalu mendatangkan perkataan dari para sahabat dan dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah beliau berdalil dengan perbuatannya salah seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Wa amara Jariru ibnu Abdullah ahlahu ayyatawadda'u bifadli siwakihi. Jarir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat. Beliau memerintahkan keluarganya untuk berwudu dari air sisa bersiwaknya. Riwayatnya adalah kana Jarirun yastaku wa yaghmisu ra'sa siwakihi fil ma.
Jarir bin Abdullah itu bersiwak, ya, kayu siwak yang digunakan untuk gosok gigi pada zaman dahulu, ya. Lalu dia meletakkan kepala ujung dari siwak tersebut ke dalam air, ya, di wadah, ditaruh di dalamnya, ada airnya. Kemudian beliau mengatakan, tawaddau bi fadlihi, gunakanlah sisa air itu, yakni air tersebut, dengan untuk berwudu. La yara bihi ba'san, ya. Jarir bin Abdullah itu tidak melihat bahwasannya sisa wudu atau sisa bersuci itu yang ditaruh ke air itu tidak merubah kesucian daripada air tersebut. Ini bukan hanya sekadar berwudu, tapi apa? Habis sikat gigi, habis gosok gigi, nah istilahnya bilasannya habis gosok gigi itu, ya, disuruh digunakan untuk bersuci. Tawaddu'u bi fadlihi, bersucilah kalian, berwudulah kalian dengan air itu. Ya. Nah, ini kita lihat ketika kita memahami satu kabar, satu berita, ini siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah para sahabat. Ya. Perkara apa yang dilakukan? Perkara ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjamin para sahabat itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti maksum, tapi kesalahan-kesalahannya itu sudah Allah ridhoi, sudah Allah maafkan. Allah sudah ridho pada para sahabat. Bukan berarti mereka maksum. Mereka bersalah, Nabi hukum. Mereka bersalah, Nabi marahi, Nabi tegur. Tapi secara umum para sahabat itu tidak ada yang ketika mereka beramal itu dasarnya ngawur, itu tidak ada. Ya. Maka diriwayatkan di situ la yara bihi ba'san. Dia tidak menganggap bahwa air itu berubah sedikit pun. Ini dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh beliau sampai kepada Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami di suatu siang. Ini ketika di siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama beberapa sahabatnya. Fa'utiya biwadu'in fatawadda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu minta air untuk berwudu, diberikan dan Nabi pun berwudu. Faja'alan nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Maka para sahabat yang berada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengambil sisa dari wudunya Nabi. Fayatamassahuna bihi. Lantas mereka mengoles-ngoleskan sisa air wudu yang telah digunakan oleh Nabi itu pada tubuh mereka. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'atain wal 'ashra rak'atain. Lantas Nabi salat zuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Wa baina yadayhi 'anazah, dan di tengah-tengahnya terdapat tongkat. Baik, syahid dalam hadis ini, poinnya dalam hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang para sahabat untuk mengambil air dari sisa wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, fihi dalalatun bayyinah.
Ini menunjukkan, menjadi bukti yang jelas ala taharatil ma'il musta'mal, akan kesucian air yang telah digunakan, air yang pernah digunakan untuk bersuci. Dan Nabi di sini bersuci ya untuk sholat. Kemudian para sahabat itu berusaha untuk mencari sisa-sisa airnya dan menggunakannya untuk membasuh tubuh mereka. Ini menunjukkan bahwa air itu tidak najis, airnya tidak najis. Lalu diksi ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani adalah toharoh, kesucian. Ini menunjukkan bahwasannya ya air sisa untuk bersuci itu ya dasar hukumnya adalah masih tetap suci, ya, tidak berubah satupun dari warnanya, baunya, dan juga rasanya. Maka itu suci, maka itu hukumnya suci. Ya. Baik. Nah, ini syahidnya, poinnya di situ. Adapun faidah yang lain yang ada pada hadis ini adalah bolehnya meminta tolong untuk diambilkan air wudhu. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Ya, kenapa kok boleh? Kenapa kok ada hukum boleh? Ya, karena di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang masih hafal? Nabi mengatakan, la tas'al ahadan syai'an, janganlah engkau meminta sesuatu dari siapapun, ya. Wala tas'al ahadan syai'an, janganlah kamu minta sesuatu dari siapapun. Nah, ini sebagian para sahabat itu ketika mereka berkuda, tongkatnya itu jatuh, ya, mereka tidak menunggu orang dan minta tolong orang mengambilkan tongkatnya itu, tapi mereka berhenti, turun, dan mengambil tongkat untuk cambuk kuda itu sendiri. Baik, dan pembahasannya sudah kita bahas kemarinnya. Akan tapi di sini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air wudhu dan diambilkan. Maka ini boleh hukumnya meminta tolong untuk diambilkan air wudhu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah perkara yang diperdebatkan. Akan tapi ini ya mau tidak mau disampaikan, adalah para sahabat mereka mengambil keberkahan dari sisa-sisa bagian tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mereka mengambil keberkahan dari bekas wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti disebutkan bahwa mereka itu yaktatilun, berebut, senggol-senggolan dalam rangka untuk mengambil sisa wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian diusapkan pada anggota tubuh mereka. Baik. Nah, dari sini ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin memperbolehkan bertabarruk dengan sisa-sisa atau dengan jasadnya orang-orang soleh. Nah, makanya ada model seperti ini. Nah, terus diminum, disimpan, ya, bahkan dibisniskan. Air ini udah dicelup sama Kiai Fulan, Habib Fulan. Baik. Nah, ini dasarnya apa? Ada. Dasarnya ya hadis ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, tidak melarang.
para sahabat untuk mengambil air itu dan kemudian digunakan untuk tabarruk. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya bertabarruk dengan makhluk itu hanya boleh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Baik. Selain itu tidak boleh kecuali bertabarruk dengan doanya. Ya, bertabarruk dengan doanya. Baik. Pendapat yang pertama boleh secara mutlak. Pakaiannya, tangannya dicium bolak-balik, gini diusap-usapkan ke wajah. Ini dalilnya ini. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya tidak boleh bertabarruk pada sosok, pada orang, kecuali hanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini khusus untuk Rasulullah. Selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh. Yang kedua, diperbolehkan hanya semasa Nabi hidup, semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak diperkenankan. Baik. Yang selanjutnya adalah diperbolehkan bertabarruk pada doanya orang lain, doa orang tua, doa anak kecil yang soleh, doanya orang-orang yang dianggap soleh dan dia terkenal sebagai orang yang kalau berdoa itu diijabahi. Dan ini yang ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar untuk meminta doa dari siapa? Uwais al-Qarni. Nah, ini yang boleh. Baik. Khulasatul kalam ya ikhwan, dari hal ini yang lebih tepat adalah bahwasannya bertabarruk itu boleh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Sepanjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bertabarruk dengan syariatnya, sunnahnya, hadisnya, bukan dengan benda-bendanya. Baik. Kalau kita ingin bertabarruk, maka kita bertabarruk dengan doanya orang yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doa orang soleh seperti Uwais al-Qarni. Itu Umar diperintahkan oleh Rasulullah untuk mintakan kepada Uwais untuk beristighfar untuk Umar. Ini baru boleh. Adapun mencari keberkahan dari selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tepat. Yang pertama, karena seorang yang masih hidup itu kita tidak ketahui keimanannya, tidak bisa kita ketahui keimanannya. Baik, ketika kita meyakini bahwasanya orang itu diberkahi, jasadnya diberkahi, tangannya diberkahi, air liurnya diberkahi, maka sama saja kita menghukumi orang tersebut suci luar dan dalam, lahir dan batin. Siapa yang berani mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengatakan orang ini adalah orang suci lahir batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ya. Sehingga ketika kita bertabaruk pada orang,
kita minta tangannya dicelup-celupkan, kita minta air liurnya kemudian kita usapkan ke wajah kita. Baik, itu sama saja kita menganggap orang ini sudah diridhoi oleh Allah, sudah suci, bersih lahir batinnya. Padahal Allah melarang kita untuk menganggap seseorang itu suci lahir batin. Gitu. Orang itu hanya bisa dinilai secara zahirnya, sehingga kita mengatakan Pak Fulan soleh insya Allah, amalan kita diterima insya Allah, kalau Allah menghendaki. Ini menunjukkan kita tidak bisa dan tidak boleh memastikan kalau orang itu suci luar dalam, bersih luar dalam, karena para ulama mengatakan al-hayyu la ya'manu minal fitan. Siapa saja yang hidup itu tidak bisa aman dari yang namanya fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak bisa aman dari petaka-petaka, baik itu syahwat maupun syubhat. Sehingga orang yang menyelupkan tangan ke air, kemudian kita ambil keberkahannya, kita suruh dia meludah, kemudian kita usapkan ludahnya ke badan kita. Baik, ini perkara yang tidak tepat, tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Azan gitu.
Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan terkait bertabarruk dengan mencari keberkahan dengan sisa-sisanya atau anggota badannya orang-orang saleh, ya. Maka yang pertama tadi adalah itu sama saja menganggap orang soleh itu suci lahir dan batin. Sama saja kita mentazkiyah orang tersebut bahwa orang itu adalah orang yang benar-benar akan masuk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menekankan hal seperti itu tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian, menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Dalam surah An-Najm ayat ke-32. Artinya kita tidak diberi ilmu oleh Allah tentang siapa di antara kita ini orang alimnya, orang solehnya yang mereka suci di sisi Allah. Kita tidak tahu. Dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga kita tidak bisa mendahului apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ucapkan. Perkara yang kedua adalah para sahabat, generasi terbaik, mereka tidaklah mengambil keberkahan dari badan satu sama lain. Jadi Umar itu tidak sungkem-sungkem cium tangan bolak-balik mencari air wudhunya Abu Bakar, meminta Abu Bakar untuk meludah di tangannya dan kemudian membasuhkan ke wajahnya. Itu tidak dilakukan. Padahal orang yang paling ngerti syariat itu ya setelah Rasulullah para sahabat. Tapi para sahabat juga tidak melakukan hal yang demikian. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa innal makana alladhi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fihi bil Madinah daiman lam yakun ahadun minas salaf yastalimuhu wala yuqabbiluhu wala al-mawdi' alladhi shalla fihi bi Makkah wa ghairiha. Tempat-tempat biasa yang digunakan oleh Nabi sholat,
Nabi punya tempat khusus untuk sholat, wadah khusus untuk berwudu. Tidak ada satupun dari para sahabat yang membasuh-basuhkan tangan mereka di sana dan menciumi tempat tersebut, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Kalau kita lihat banyak di zaman sekarang itu datang ke kuburan, kemudian mukanya didusul-dusulkan di kuburan, baik diusap-usapkan seperti ini dan kemudian dibasuhkan ke tubuhnya. Baik. Nah, para sahabat tidak melakukan ini pada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan wa tamassuh bihi. Para ulama mengatakan anna hadza laisa min syari'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan membasuh-masuh, ya, berusaha untuk mencari keberkahan dari tempat-tempat yang biasa Nabi gunakan untuk beribadah, salat, berwudu. Anna hadza, bahwa perkara ini laisa min syari'atihi, bukanlah bagian dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa alasan yang menunjukkan bahwasannya, ya, bertabarruk kepada sisa atau bekas atau badan atau tubuh, pakaian, anggota tubuh yang lain seperti rambut, itu khusus untuk Rasul selama hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang insya Allah lebih aman, lebih mendekati kebenaran. Faidah yang selanjutnya, syariat qashar antara jamak dan qashar antara zuhur dengan asar dilakukan 2 rakaat. Nah, ini rukhsah, keringanan yang boleh dilakukan oleh seseorang saat dia mendapati safar, dan safarnya itu boleh untuk melakukan sholat secara qashar, maka dia boleh untuk mengambilnya dan boleh juga untuk meninggalkannya. Jadi rukhsah itu boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Yang utama adalah yang lebih sesuai dengan kondisi. Yang utama adalah yang lebih sesuai dengan kondisi. Kalau kita kenceng tapi kondisi tidak memungkinkan, saya pengennya sholat dengan sempurna, tapi akhirnya sholatnya malas-malasan, maka lebih utama sholat dengan jamak dan qashar. Baik. Jadi ketika kita mendapati rukhsah itu boleh kita ambil keringatan itu, dan juga boleh untuk kita melakukan yang sebaliknya berupa sholat dengan bentuk semulanya. Faidah yang selanjutnya adalah, ya, disunnahkan untuk sholat dan memberikan batasan di tempat sholat itu yang biasa disebut dengan sutroh. Nah, itu hukumnya disunnahkan. Itu hukumnya disunnahkan. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, biasa Rasulullah tancapkan tombaknya di depan beliau dan beliau sholat dengan batasan sutroh itu. Di dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyadnu ila sutroh." Apabila kalian sholat, maka hendaknya kalian mendekat pada sutroh, yakni pembatas. Sehingga, ya, itu hikmahnya adalah supaya kita memberitahukan bahwa tempat ini adalah tempat area kita sholat. Seseorang nanti akan lewat di depannya dan tidak lewat di hadapan kita secara langsung, tapi di setelah sutroh itu.
Nah, ini hukumnya sunnah yang begitu ditekankan. Baik. Nah, ini faedah yang terdapat pada hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari riwayat yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diambilkan air, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya dan wajahnya dan berkumur-kumur pada air tersebut. Tsumma qala lahumā ishrabā minhu wa afrighā 'alā wujuhikuma wa nuhurikuma. Kemudian air yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kumurkan itu Nabi keluarkan. Lantas Nabi mengatakan kepada Abu Musa radhiyallahu taala anhu, dan di situ terdapat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ishraba minhu, minumlah air tersebut, wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, dan tuangkan pada wajah kalian dan leher kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasannya air yang telah digunakan untuk bersuci hukumnya tetap suci. Ya, air musta'mal itu hukumnya tetaplah suci. Nah, adapun terkait tentang ya tabarruk dengan sisa air wudhu, ini khusus pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sebagian orang itu luar biasa. Mereka kalau datang kepada masyayikh, datang pada guru, itu tangannya dihadapkan begini dan minta gurunya itu meludah. Lantas kemudian diusapkanlah itu ke wajahnya dan lehernya. Ya, itu seperti itu. Ya. Oke. Dalilnya ini, ada dalilnya ya, ini dalilnya. Tapi kan ini khusus Nabi, ya, khusus Nabi. Kalau selain daripada Nabi, maka yang lebih tepat itu tidak diperkenankan. Dan ini yang lebih hati-hati, seperti ini. Tapi ini hadis yang kedua terkait bab ini. Hadis yang ketiga adalah hadis dari sahabat Mahmud ibnu Ar-Rabi'. Qala wa huwa alladhi majja Rasulullah fi wajhihi wa huwa ghulamun min bi'rihim. Mahmud bin Rabi' ini adalah seseorang yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meludahkan, ya, apa bahasa yang tepat itu. Nabi berkumur-kumur, kemudian airnya itu disemprotkan ke Mahmud ibnu Rabi', disembur, ya. Jadi Mahmud bin Rabi' ini pernah duduk di majelisnya Nabi dalam usia hulam. Hulam itu bocah antara usia 5 sampai 10 tahun. Ya, antara usia 5 sampai 10 tahun. Dia belum mumayyiz atau dia sudah mumayyiz, belum baligh. Bocah sudah mumayyiz, bisa tahu ini baik, ini buruk. Buktinya adalah dia duduk mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah duduk di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas Nabi menyemburkan air ke wajahnya Mahmud ibnu Ar-Rabi'. Baik. Kemudian yang selanjutnya dari Urwah, kemudian dari Miswar
Beliau mengatakan, "Idza tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Hampir-hampir mereka itu ribut, rebutan untuk mengambil sisa air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sisa air wudu itu hukumnya suci. Suci. Andaikan itu najis atau kenapa-kenapa, ya, maka tentunya Nabi tidak akan menyemburkan kepada wajahnya anak kecil itu, dan juga para sahabat tentu dilarang untuk mengambil sisa-sisa air itu untuk bertabaruk. Tabaruknya mereka dan dibiarkan oleh Nabi itu menunjukkan sisa air untuk bersuci itu hukumnya suci, ya. Hadis yang selanjutnya ini berarti hadis yang ketiga atau yang keempat. Hadis dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Dhahabat bi khalati ila nabi." Bibiku mengajakku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ya Rasulullah, inna bna ukhti waja'un atau waji'un." Wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Lantas kemudian Nabi membasuh kepala anak itu, ya, Sa'ib bin Yazid, dan mendoakannya keberkahan. Tsumma tawaddu'a. Lantas kemudian Nabi berwudu, fasyaribtu min wudu'ihi. Aku pun minum dari sisa air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumtu khalfa dhahri. Kemudian aku berdiri di belakang punggungnya, fanadhartu ila khatamin nubuwah. Lantas aku melihat di punggungnya Nabi ada tanda kenabian. Baina katifaihi, antara dua pundaknya. Antara dua pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla zirril hajalah, sebesar telur burung burung dara, ya, burung doro, burung merpati. Syahidnya di sini adalah Nabi berwudu, Sa'ib bin Yazid minum dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya air mustakmal itu suci dan boleh untuk digunakan. Faidah selanjutnya dari hadis ini, karena ini hadisnya mengandung banyak faidah, beberapa faidah diantaranya adalah boleh mengabarkan kepada orang lain